Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Haji Samsudin HMSE MSI, dengan judul disertasi doktor saya adalah kemiskinan antar generasi dan program KB di Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah saya bisa selesai pada saat ini dan menyelesaikan dengan upaya yang luar biasa perjuangan selama ini, dan pada akhirnya saya bisa meraih gelar doktor. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menyusul dengan penelitian-penelitian berbeda dan bermanfaat bagi dunia kampus kita, khususnya Universitas Sebelah. Saya kira itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 2 bulan Mei tahun 2019, sidang ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu ekonomi kependudukan pada pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Syamsuddin HM dengan judul Kemiskinan Antar Generasi dan Program Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Tengah di Dr. memasuki ruang sidang. Promovendus disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana selaku Ketua Tim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Ibu, tim penguji yang saya hormati, saudara Promovendus, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya buka sidang promosi doktor atas nama Samsudin HM. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya tim penguji yang pada pagi hari ini ketua saya sendiri, sekretaris Bapak Dr. Nawawi Natsir MSI, tim penguji Bapak Profesor Haji Tahir Kasnawi MA PhD sebagai penguji eksternal, Bapak Dr. Haribudin Tahir SE MA MP sebagai penguji internal, Bapak Profesor Dr. Haji Adi Matulada Amir SE MSc sebagai penguji anggota, Bapak Dr. Hairudin Anam SE MSc penguji anggota, Bapak Dr. Maulid Mulyono SE MA penguji anggota, Bapak Profesor Haji Khairil Anwar MA PhD sebagai penguji anggota dan juga sebagai promotor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Madi Antara ME MP sebagai penguji dan sebagai co-promotor, dan Bapak Dr. Muhammad Ikhwan SE MKes sebagai penguji dan sebagai co-promotor. Bapak Ibu yang saya hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Atas nama tim promotor, saya akan membacakan pertanggungjawaban akademik Saudara Promovendus mulai dari identitas diri sampai kelayakan disertasi untuk diujikan pada sidang ujian terbuka hari ini. Identitas Promovendus. Nama Promovendus
Samsudin HM SE MSI NIM H203 13.00717, tempat tanggal lahir 5/12 Juni 1960, alamat rumah BTN Bumi Rofika, Blok 5 nomor 10. Nama istri Haja Siti Rahmah Ainur SE, tempat tanggal lahir Tinambung 3 Desember 1963. Provendus telah mendikanai 4 orang anak. Adik Irmaya Tri Sundayani, adik Irmayanti Handayani SKM, 2 Dr. Nur Astrini Puspitasari, Muhammad Furkan Sarjana Kedokteran, dan Muhammad Nur Fauzi. Pendidikan. Provendus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima pada tahun 1974, menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima pada tahun 1977, dan pendidikan sekolah menengah atas pada SMN Bima pada tahun 1981. Menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1985, menyelesaikan pendidikan pasca sarjana Magister Sains pada Universitas Hasanuddin di Makassar 1997. Disertasi ini layak untuk diujikan pada sidang ujian terbuka disertai pada hari ini. Namun demikian, sekalipun isi disertai pandang layak oleh tim promotor untuk diujikan, kelulusan Provendus diserahkan sepenuhnya pada integritas dan otoritas akademik para penguji di dalam ujian disertasi terbuka pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, atas permohonan saudara Provendus pada pagi hari ini, saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul Kemiskinan Antar Generasi dan Program Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 3921 garing UN 28 garing KT garing 2019 tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2019. Rektor Universitas Tadulako menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2019. 1. Menetapkan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu ekonomi pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan rektor ini. 2. Konsekuensi biaya atas diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. 3. Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 29 April 2019. Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP. Ini 1962 nomor 6 29 1987 nomor 1 1001. Bapak Dr. Nawawi Nasir selaku sekretaris. Selanjutnya saya persilakan pada Saudara Profesor untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi. Mohon diperhatikan, saya beri kesempatan 10 menit. Semuanya Om Swastiastu. Disertasi tapi sebelumnya saya menyampaikan yang saya hormati yang terpelajar Profesor Dr. Haji Alam Arsani MSI, yang terpelajar Dr. Nawawi Nasir yang saya hormati, yang terpelajar Dr. Hairul Anam SMSI yang saya hormati, yang terpelajar, yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Andi Batulada Amir SMSI yang saya hormati, yang terpelajar Dr. Harifuddin Fahir MSc yang amat terpelajar, yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Dr. Haji Tahir Kasnawi PhD yang saya hormati, yang terpelajar Dr. Muhammad Ikhwan Tanju SMS yang saya hormati, yang amat terpelajar Profesor Dr. Made Antara MP yang saya hormati, yang amat terpelajar Profesor Dr. Haji Hairil Anwar SMA PhD yang saya hormati, amat terpelajar Dr. Maulid Mulyono MA. Baik, saya akan coba mempresentasikan disertasi saya ini. Saya mulai dengan latar belakang. Kita tahu bahwa kemiskinan ini adalah masalah-masalah yang multidimensi. Sejak zaman merdeka sampai sekarang, miskin selalu ada. Walaupun pemerintah telah membuangkan sebuah kebijakan-kebijakan di dalam mengentaskan kemiskinan ini, tetapi kemiskinan selalu ada. Kita coba melihat kepedulian pemerintah terhadap masalah kemiskinan tercermin dengan mengalokasikan dana begitu besar, dan setiap tahun sejak tahun 2010 sampai 2015 telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Tahun 2010 ada 67,3 triliun anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah di dalam mengentaskan kemiskinan ini. Tahun 2015 meningkat menjadi 116,6 triliun. Ini adalah sebuah perhatian pemerintah sebagai kewajiban pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Dampak dari peningkatan anggaran itu secara nasional, kita memperlihatkan sebuah kecenderungan yang sangat berarti di dalam penurunan jumlah orang miskin di Indonesia. Kita tahu tahun 2010 persentase orang miskin di Indonesia itu 13,33%. Tahun 2014 turun menjadi 11,13%. Tahun 2015 menjadi 11,18%, kenaikan tidak signifikan. Kenapa? Menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa tahun 2015 itu naik? Karena adanya kenaikan bahan bakar BBM yang luar biasa memberikan pengaruh yang cukup berarti di dalam daya beli masyarakat, dan tentunya akan berpengaruh terhadap kemiskinan itu sendiri dalam mengentaskan kemiskinan. Yang menarik di sebelah tengah ini, sehingga saya melakukan penelitian seperti ini. Tahun 2011 sampai 2013 itu penurunannya tidak signifikan. Tapi tahun 2014 penurunan jumlah pertumbuhan ekonomi, tetapi memberikan dampak terhadap jumlah peningkatan jumlah orang miskin, separalel dengan apa yang terjadi di Indonesia. Jadi tahun 2015 ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sangat tinggi.
tetapi jumlah orang miskinnya meningkat secara berarti. Ini menjadi daya tarik kami kita melakukan sebuah penelitian. Seperti apa yang terdapat di sini? Tahun 2011 itu ada 432.100 penduduk miskin di Sulawesi Tengah. Tahun 2012 turun secara signifikan menjadi 387.006 orang penduduk miskin. Tahun 2015 naik menjadi 421.063 jiwa. Ini menarik di Sulawesi Tengah ini. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi adalah yang terjadi adalah kemiskinan. Jadi secara ekonomi, ternyata pertumbuhan ekonomi yang memberikan kontribusi adalah sektor-sektor padat modal, bukan sektor padat karya. Sehingga kemampuan daya beli masyarakat menurun, pengeluaran yang menjadi menipis, dan menjadi orang yang lebih miskin lagi. Berangkat dari gambaran tadi, saya mencoba membuka masalah penelitian seperti ini. Pemerintah selama ini telah banyak membuat kebijakan untuk penduduk miskin. Kebijakan atau program pemerintah tersebut diharapkan jumlah penduduk miskin dapat dikurangi. Fakta menunjukkan bahwa penduduk miskin masih relatif tinggi. Dan ini tidak lepas dari jumlah penduduk yang banyak. Masih terbatasnya lapangan pekerjaan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Dalam tahun 2015, 43,6% angkatan kerja Sulawesi Tengah itu bekerja hanya dari pendidikan SD, 17,8% berpendidikan SMP, dan hanya 8,6% yang berpendidikan tinggi. Tujuan penelitian pertama adalah menganalisis pengaruh program keluarga berencana terhadap kemiskinan per generasi Provinsi Sulawesi Tengah, menganalisis perbedaan akses pendidikan anak antara rumah tangga peserta tabir dengan rumah tangga bukan peserta tabir, menganalisis pengaruh tingkat pendidikan suami terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, menganalisis pengaruh tingkat pendidikan istri terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, menganalisis pengaruh lapangan pekerjaan suami terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang terakhir dalam menganalisis pengaruh lapangan pekerjaan istri terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Metode analisis untuk mencapai tujuan yang pertama, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menggunakan metode analisis ordinary less square berupa regresi berganda. Selanjutnya, untuk mengungkap pengaruh langsung, tidak langsung dilanjutkan dengan path analysis. Dan untuk mencapai tujuan kedua menggunakan chi-square. Kerangka teori, basis teori yang saya gunakan di situ adalah teori Malthus. Malthus menyatakan bahwa jalur-jalur yang kita lihat di dalam pola pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel. Kemudian hipotesis berangkat dari permasalahan tadi, saya coba membangun sebuah hipotesis keluarga berencana berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa ada perbedaan pendidikan anak peserta keluarga berencana dengan pendidikan anak yang bukan peserta keluarga berencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Pendidikan suami berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pendidikan istri berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Lapangan pekerjaan suami berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Lapangan pekerjaan istri berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hasil penelitian. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa data dari 3.747 responden yang saya analisis, ada 44,2% adalah suami dan istri yang tidak bekerja itu ada 44 yang bekerja adalah 44,2% dan 1,2% adalah laki-laki. Ini ada dari 44,2% yang tidak bekerja itu. Jadi ada 1,2% yang suaminya yang tidak bekerja dan 44% istri yang tidak bekerja. Kemudian di sektor pertanian ada 56% suami bekerja di sektor pertanian, 26,4% istri bekerja di sektor pertanian. Kemudian bukan pertanian, non pertanian ada 29,4% adalah istri bekerja di sini dan
42,1% adalah pekerja di sektor pertanian. Kemudian distribusi rumah tangga menurut jumlah dan persentase pendidikan suami. Dari sisi suami, ada 48,9% adalah berpendidikan rendah. 48,2% dari sisi istri berpendidikan rendah. Kemudian dari sisi pendidikan menengah, ada 45,9% adalah suami. Kemudian ada 42,8% istri berpendidikan menengah. Dan di pendidikan tinggi perbedaan tidak terlalu signifikan, di mana 9% dari rumah tangga ini adalah berpendidikan tinggi dari istri, kemudian 9,2% dari suami berpendidikan tinggi. Kemudian persentase rumah tangga menurut gender pendidikan anak. Jadi 5,3% adalah berpendidikan rendah. Kemudian 40,3% berpendidikan menengah dan hanya 40,4% berpendidikan tinggi. Kemudian pusat rumah tangga menurut status KB. Ternyata KB 76,1% adalah peserta KB dan hanya 23,9% bukan peserta KB. Ini hasil tabulasi silang menunjukkan bahwa K-score yang kita peroleh adalah 29,96, di mana jauh di atas dari signifikansinya 0,00. Ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara peserta KB dengan bukan peserta KB dalam hal pendidikan. Ini uji training. Setelah kita melakukan uji training, ternyata KB itu tidak berhasil. Ya, yang tadinya sangat signifikan ketika menggunakan uji satu arah, dan setelah kita menggunakan uji dengan analisis jalur dua arah, kita mendapatkan pengaruh KB itu tidak berpengaruh secara signifikan. Dan pendidikan suami di istri tanpa terjadi ternyata mempengaruhi pendapatan rumah tangga itu sangat signifikan. Kemudian setelah KDBP dikeluarkan, modelnya seperti ini. Lalu model sebaliknya seperti ini, bahwa 79,9% setelah kita keluarkan KB di dalam model ini mempengaruhi kemiskinan. 3 variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen sangat signifikan. Kemudian ini jalur-jalur yang dilalui di dalam proses ini. Kita dapatkan persamaan pertama, Y1 adalah 0,381, 0,318 per 1 tambah 0,11 2 tambah 0,038 per 3 tambah variabel pengganggu 0,19%. Artinya, model pertama kita mendapatkan lebih dari 80%, 80% itu adalah pengaruh variabel ini. Setelah kita menganalisis dengan model kedua bersama struktural kedua, kita mendapatkan bahwa 79% adalah pengaruh dari variabel yang setelah di ini pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total dari variabel-variabel tadi. Temuan berdasarkan temuan empirik diperoleh bahwa program keluarga berencana mampu meningkatkan akses pendidikan pada penduduk miskin, sehingga program KB mampu memutus rantai kemiskinan di dalam akses pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah. Pasal kajian ini setelah dilakukan uji terhadap keluarga berencana melalui metode training, ditemukan bahwa KB tidak lagi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Ini berarti program KB berencana akan memberikan pengaruh pada kemiskinan ketika sebuah rumah tangga memiliki lapangan pekerjaan pendidikan pilihan. Sebulan, program keluarga berencana teridentifikasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penggunaan variabel mediasi KB ternyata berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan intragenerasi. Yang kedua, ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan pendidikan anak dari rumah tangga beserta KB dengan rumah tangga beserta beserta. Hal ini menunjukkan KB dapat memutus rantai kemiskinan intragenerasi pada bidang pendidikan
di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara parsial, pendidikan suami berpengaruh positif terhadap pendapatan. Ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan suami, maka semakin besar potensi untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian pendidikan istri berpengaruh positif terhadap pendapatan, artinya makin tinggi tingkat pendidikan istri, makin tinggi pula tingkat pendapatan rumah tangga yang bisa dilakukan. Laporan pekerjaan suami memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan, laporan pekerjaan istri juga berpengaruh positif terhadap rumah pendapatan rumah tangga. Keterbatasan penelitian. Cakupan informasi tentang anak-anak dari rumah tangga sampah di dalam pendidikan ini yang menunjukkan pendidikan di luar Sulawesi Tengah tidak terekam dalam batas usia naskah 2012. Informasi pendidikan anak-anak yang terekam adalah anak-anak yang tinggal serumah dengan rumah tangga sasaran dalam pendidikan ini ketika melakukan Susenas 2012. Informasi tentang anak-anak yang tidak sekolah, yang tinggal di rumah serumah dengan orang tuanya tidak terurai di dalam pendidikan. Tidak sekolahnya anak karena umur belum cukup atau karena umur sudah memiliki pendidikan tidak dapat diuraikan di dalam pendidikan. Keterbatasan model analisis tabulasi silang tidak mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan mengapa orang miskin pendidikan mampu mengenyam sampai pendidikan tinggi. Model ini hanya mampu mengidentifikasi adanya perbedaan antara kemampuan akses pendidikan anak antara rumah tangga beserta kaki dan rumah tangga dan beserta kaki. Terima kasih. Saya persilakan pada pemuji eksternal Bapak Profesor Haji Tahir Kasnawi. Saya perkenalkan, beliau adalah saat ini Guru Besar Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin, kemudian Ketua Program Doktor Sosiologi Universitas Hasanuddin, Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Universitas Hasanuddin tahun 2015 hingga 2018. Pada kesempatan ini saya beri waktu untuk Bapak Profesor Haji Tahir Kasnawi, MPhD, sebagai pemuji eksternal. Bapak pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Promosi bersama dengan Bapak Puji, Haji dan hadirat berbahagia, dan terutama para saudara promosi pada hari ini. Saya kira apa yang telah ditulis dalam disertasi dan diberikan secara singkat tadi, pada dasarnya saya memang merupakan suatu kajian yang temuannya telah menguatkan tentunya beberapa temuan-temuan yang telah ada selama ini di berbagai tempat yang lain dalam masalah relasi atau korelasi antara masalah pemberdayaan penduduk khususnya berbicara dengan aspek-aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk dengan masalah kemiskinan. Dan dalam disertasi ini secara Profesor telah mengujinya dengan metode statistik dan menemukan melalui terutama jalur baik analisis statistik jalur bahwa sebetulnya keluarga berencana itu tidak secara langsung ya berpengaruh terhadap kemiskinan, tapi melalui tahapan-tahapan antara terkait akses terhadap pendidikan, dan dari pendidikan itu akses terhadap lapangan kerja yang remuneratif dan mendapatkan penghasilan yang cukup. Nah, dari situlah kemiskinan dipengaruhi oleh keluarga berencana. Saya kira itu tema utama ya daripada disertasi ini. Tapi saya tidak sangat fokus ke apa yang telah ditemukan ini. Saya hanya ingin menambahkan sebagai seorang doktor bidang ilmu ekonomi pendudukan, diharapkan nanti kan kontribusi terhadap pengembangan masalah kemiskinan ini dan kaitannya dengan mandiri penduduk pada masa-masa akan datang. Oleh karena itu ada hal yang saya disampaikan, dan diantaranya yang memerlukan nanti respon atau jawaban dari yang pertama-tama sebagai informasi umum saja, bahwa konteks keluarga berencana sekarang itu memang menjadi kewajiban daerah ya, otonom. Jadi ada latar belakang sini yang masih kurang yang perlu diberikan satu informasi terbaru ini, karena
Undang-Undang 23 tahun 2014 itu memberikan kewajiban sebagai urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Nah, ini memang sebelumnya belum ada, masuk barangkali karena disertai sudah lama di penelitian ini yang belum, informasi belum masuk, saya kira kata barangkali belum. Yang masih pakai Undang-Undang 2003 ini. Undang-Undang 2003 tahun nomor 32 tahun 2003 itu kan sudah lewat ya, 33 tahun 2013. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan tadi cakupannya mengenai keluarga berencana. Ya. Kemudian, nah ini juga perlu sebetulnya salah satu latar belakang yang perlu Pak Sam haruskan bahwa dalam 10 sampai 15 tahun terakhir ini kinerja pembangunan atau kinerja kebijakan pembangunan nasional kita di bidang pengendalian kependudukan dan terutama keluarga berencana itu relatif flat ya, stagnan, bahkan ada beberapa indikator yang menunjukkan penurunan kinerja. Jadi tadi sudah disebut sedikit bahwa masalah keluarga berencana sebagai bagian dari pengendalian penduduk ini mengalami proses yang tidak menggembirakan tentunya yang diharapkan, karena mungkin ada fokus yang lebih tinggi daripada pemerintah sekarang di luar daripada ini. Nah itu yang perlu juga menjadi perhatian kita, dan itu perlu dilatar belakang supaya menjadi perhatian pada masyarakat. Ya, jadi berbagai indikator-indikator sekarang itu menunjukkan penurunan kinerja dalam kaitan dengan pengendalian sosial. Target-target yang ditargetkan itu misalnya tahun 2018 kemarin kan ditargetkan ada 7,9 juta peserta baru keluarga berencana, ternyata yang dicapai hanya 4,6 juta. Jadi jauh sekali bedanya. Kita menunjukkan apa ya, kinerja yang tidak menggembirakan, dan kita bisa pahami karena ada fokus baru dalam kebijakan pemerintah nasional pasca reformasi. Nah, ini diharapkan disertasi Pak Sandi bisa melihat pemikiran dan ke depan seperti bagaimana kontribusi sebagai akademisi yang menurut masalah ini, terutama di dalam mengaitkan kebijakan ini dengan itu tadi, dengan dinamika baru dalam kehidupan masyarakat kita, termasuk kehidupan sosial yang lebih penting. Nah, ada beberapa hal yang saya konfirmasikan dan kita sarankan dari. Yang pertama itu kalau kita berbicara mengenai manfaat dan pengendalian penduduk ya, dan khususnya pengaturan kelahiran, jumlah dan jarak itu, sebetulnya manfaat yang lebih besar ini yang akan diterima apakah itu diterima oleh pihak pemerintah sebagai penyedia layanan berbagai macam kebutuhan sekaligus masyarakat, atau memang langsung dirayakan oleh keluarga-keluarga yang telah mengurangi kebutuhan. Ya, itu satu hal yang perlu kita sedikit bedakan ya, karena kita berkaitan pengendalian tadi berkaitan dengan pengurangan beban biaya. Selama ini kan biaya itu beban biaya masyarakat itu juga dikeluarkan oleh pemerintah dan juga secara individu-individu. Nah sekarang kalau kita katakan pengendalian kependudukan kelahiran ini apa penurunan biaya yang lebih besar dibandingkan oleh pemerintah atau oleh keluarga, karena tadi juga itu kelihatan ada kesejadaran antara penurunan angka kelahiran yang tidak begitu signifikan dalam 10 tahun terakhir dengan juga penurunan tingkat kemiskinan yang relatif lambat. Itu satu persoalan. Kira-kira bagaimana Pak? Saya lanjutkan. Yang tadi ya, seperti diajarkan oleh Peter masuk itu memang sebetulnya diharapkan ada kebijakan pemerintah bersama dengan masyarakat dan keluarga untuk mengendalikan pertumbuhan penduduknya, membatasi jumlah beban anak yang dimiliki, dan menjalankan jarak terkait. Itu memang sesuatu yang secara teoritis sangat dibuktikan dalam penelitian itu. Tapi ada masalah dalam bangsa Indonesia sekarang ini. Kadang-kadang ada paradoks. Ini memerlukan respons dari ada paradoks dalam kebijakan pemerintah sebetulnya. Ya. Di satu pihak sebetulnya banyaknya anak yang dimiliki oleh keluarga itu memberi beban yang lebih tinggi ya bagi keluarga itu untuk meningkatkan kualitasnya, akses pendidikan lemah, kesehatan tidak begitu bagus. Tetapi dengan kebijakan pemerintah
sekarang ini misalnya pemerintah menanggung semua itu gratis semua, SD gratis, kesehatan gratis, mulailah gratis sampai pada mati pun gratis. Jadi istilahnya orang dari rumah masuk ke rumah kembali gratis semua pemerintah. Sekarang dan itu menjadi tema utama di dalam kampanye pilkada. Oleh karena masyarakat miskin, nah ini dianggap sebagai satu ansur saja kalau begitu. Ya, beban banyak sebetulnya pemerintah banyak nanti ditanggung oleh pemerintah semua kan. Tidak pihak orang miskin membutuhkan anak yang banyak untuk membantu dia di dalam kaitan dengan masa tuanya yang tidak ada asuransi, tidak ada pensiun, tidak ada. Jadi anak ini dianggap aspek ekonomi tinggi di lain pihak bebannya tidak begitu berat untuk pemerintah karena pemerintah sudah membebaskan semua dengan berbagai macam kartu-kartu di kursi. Itu persoalan ya, dan persoalan yang barangkali ini. Menurut saya kebijakan yang bukan kontradiksi, tapi paradoks ya, ada sesuatu yang tidak selaras dalam kebijakan di satu pihak dengan apa yang sebetulnya diteorikan dengan itu bahwa kemiskinan hanya bisa diatasi dengan mengurangi beban di orang tua. Karena sebetulnya kenapa kemiskinan lambat turun? Karena cuma dari 10,3 menjadi 9,9. Itu sebetulnya cuma melintasi 10, tapi komanya tidak lebih banyak. Karena kemiskinan itu terreproduksi, artinya orang miskin ini mereproduksi diri sendiri. Orang miskin itu kan ya maunya anak banyak, orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah anak. Ya, jadi orang 10 tahun lalu orang miskin itu orang kaya, sekarang sudah menjadi 6 orang miskin di situ kalau sensus pada tahun 2020. Karena selama 10 tahun melahirkan 4 orang anak, karena ditanggung semua biaya pemerintah di sana. Nah, jadi ini sepertinya persoalan kebijakan pemerintah berkaitan ini yang tidak pas sejalan dengan bagaimana sebetulnya arah daripada itu teori itu. Nah, yang terakhir saya sekarang ini memang tantangan orang tua pemerintahan itu mengalami tantangan yang berat yang dibandingkan dengan ketika 70-an awal di pembangunan. Karena sekarang muncul generasi milenial. Generasi milenial ini sekarang katakanlah kelahiran tahun 2000-an itu ya. Generasi milenial dengan perilaku yang sangat ditentukan oleh big data. Ya, big data itu kan dari medsos, dari Facebook, dari itulah yang mempengaruhi perilaku generasi sekarang. Dan itu mereka sangat tergantung kepada apa informasi dari itu. Nah, sebahagian daripada informasi yang muncul dalam big data ini adalah informasi yang berkaitan dengan masalah pengendalian penduduk sebetulnya itu. Banyak yang menentang karena itu di dalam generasi milenial itu. Karena ada paham, ada apa ya, bebas berkeliaran ini dan diserap di dalam berbagai macam big data ini. Mungkin pertama ya kita mungkin bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok yang banyak itu apa itu kami berikan apa imperialis punya apa kapitalis punya ide supaya jangan banyak konsumsi di situ apa nanti kekayaan bisa dijadikan ke barat khususnya jadi anggap sebagai ajaran-ajaran daripada kapitalisme itu. Paham itu sekarang banyak mencukupi generasi milenial yang diharapkan justru menjadi generasi penerus ya daripada ini peningkatan kualitas masyarakat kita. Nah, artinya apa? Membutuhkan satu pendekatan baru ya di dalam kaitan dengan bagaimana ini mengembangkan program yang kita yakini secara teori tadi Bapak katakan memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan. Tapi dalam implementasinya kebijakan-kebijakan yang dicanangkan tadi itu menemukan kendala-kendala di lapangan ya baik dari masyarakat itu sendiri berkaitan juga dengan manajemen barangkali itu yang saya katakan mohon apa respon sebagai yang kita lakukan dari kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan. Ya, terima kasih. Silakan. Pak Prof. Akhir yang saya hormati, kami lebih kurang 30 tahun lebih berada di BKKBN itu, lebih kurang 23 judul penelitian yang saya hasilkan di BKKBN. Pertama, tahun 2007 adalah penelitian yang sangat monumental karena saya presentasikan sampai di Jakarta tentang berapa besar kontribusi KB di dalam mengurangi pengeluaran rumah tangga. Saya menggunakan cost benefit analysis. Saya komparasikan antara anggaran yang diterima oleh
pemerintah melalui BKKBN dengan anggaran yang harusnya dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi ditekan karena jumlah anak yang terbatas selama 2007-2009. Itu luar biasa. Sekian puluh miliar yang bisa dihemat. Demikian juga asumsi saya adalah ketika saya di kesehatan bahwa alokasi dana BPJS waktu itu untuk anggaran melahirkan itu adalah 350 untuk dijamin untuk orang miskin. Jadi asumsi saya menggunakan pengeluaran untuk melahirkan seperti itu. Jadi dengan adanya penekanan rumah tangga melahirkan anak dari yang banyak menjadi kurang, tentu pengeluaran yang bisa ditekan oleh rumah tangga semakin kurang. Yang kedua, anggaran pendidikan saya asumsikan adalah setiap orang waktu itu adalah 5.000 per orang per anak. Tetapi dengan jumlah ini, jumlah anak yang seharusnya dia bisa lahirkan selama interval waktu itu adalah 5 orang menjadi 3 orang, itu bisa kita hemat anggaran pengeluaran luar biasa. Itu dan saya sudah presentasikan di kepala BPKB pusat beberapa waktu lalu. Yang kedua adalah persoalan dan tantangan BKKB sekarang adalah persoalan otonomi daerah. Dan saya dengan Prof. Airi sudah keliling 13 kabupaten di sini melalui proyek DHS beberapa waktu lalu. Kita sosialisasikan kepada bupati-bupati. Ternyata bupati itu tidak mau mengadakan lembaga BKKBN di daerah, cukup dengan kantor. Kalau dengan kantor, tidak mungkin BKKBN berkembang di daerah karena tidak punya aparatur di bawah. Maka kita coba usulkan menjadi sebuah badan dan terbentuklah badan ini. Itu melalui pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan DPR. Beberapa komisi di beberapa kabupaten kita undang dan kita tampilkan data kepada masyarakat tentang jumlah orang miskin di daerah. Dan akhirnya alhamdulillah disetujui sekarang hampir semua daerah sudah ada lembaga BKKBN, walaupun bercampur baur dengan instansi lain. Tapi BKKBN tetap eksis di sini, di Sulawesi Tengah ini. Yang berikutnya adalah KB itu memang pengaruh-pengaruh variabel eksternal itu mempengaruhi perilaku di dalam rumah tangga itu. Hasil penelitian kami, pengaruh mertua, pengaruh orang tua, karena era otonomi daerah, sehingga dia tidak mau menggunakan KB. Tapi hasil penelitian kami 2017 yang lalu di saya daerah, yang namanya suku Bajo di bagaimana itu. Di dalam suku Bajo itu, dalam satu rumah tangga ada 3-6 kepala keluarga, satu kamar, begitu sempitnya. Tingkat kepadatan di suku Bajo itu adalah 10.000 per kilometer persegi. Inilah yang menjadi isu internasional sekarang, terutama di UNDP, bahwa kenapa satu desa memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Satu keluarga 3-6 orang, bahkan tidak punya kamar, tidak punya sekat-sekat. Ini adalah karena mereka sudah mulai sadar akan pentingnya sebuah KB. Permasalahan sekarang adalah mereka harus membeli alat kontrasepsi itu. Karena diberi kebijakan oleh pemerintah adalah program ABMJKP, metode kontrasepsi jangka panjang yang sangat tidak disenangi oleh pasangan usia subur ini. Yang disenangi adalah kondom, pil dan sebagainya. Nah, sementara mereka punya kehidupan adalah sangat miskin. Ini adalah seperti apa yang dikatakan Prof. Paradoks sekarang. Jadi ada satu sisi mereka mau mengakses KB ini, tetapi kemampuan DB terhadap akses KB itu sendiri sangat terbatas. MJKB, metode kontrasepsi jangka panjang, ada diledakan oleh pemerintah secara gratis, tetapi terkadang tidak ada. Sampai kasus beberapa tahun lalu kepala BKKB pusat itu masuk KPK karena itu salah satunya. Jadi orang membutuh KB, tetapi tidak ada alat kontrasepsi yang beredar. Ini hasil wawancara kami di dalam penelitian kami 2017 yang lalu, akhir 2017 di suku Bajo sana di bagaimana suku yang terpadat di dunia dilihat dari sisi desa. Dan UNDP melihat bahwa kenapa desa terpadat, dan kami sudah konfirmasikan dan sudah kami lakukan penelitian secara cermat di sana. Kemudian hal yang perlu dilakukan oleh kami sekarang, yang perlu lebih kurang 30 tahun kami mengabdi KB, bahwa bantuan-bantuan itu sebetulnya tidak secara langsung seperti itu. Harus ada yang disebut pemberdayaan masyarakat, mengelola sektor-sektor produktif itu ada alatnya, tapi mereka tidak mampu mengelola secara baik karena tidak perlu keterampilan mereka. Sehingga ada kecenderungan masyarakat untuk bisa memanfaatkan KB itu sebagai instrumen di dalam meningkatkan kesejahteraan begitu.
Itu ya. Di Sulawesi Tengah luar biasa dukungan pemerintah daerah di dalam kebijakan ini. Jadi ada 2 instansi di KB Provinsi Sulawesi Tengah itu. Ada KB yang dibentuk oleh provinsi dan ada KB dari pusat yang di dalam Muhammadiyah itu, bro. Dan kami di sana di dalam memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana hal-hal yang dilakukan ke depan di dalam rangka memanfaatkan KB ini jadi salah satu instrumen di dalam mengentaskan kemiskinan. Dan kami juga ikut memberikan kontribusi pada orang miskin melalui alat kontrasepsi, kondom dan sebagainya pada orang-orang miskin. Ini yang data ya, sehingga CPR kita sekarang 57% memang turun, bro, dibandingkan nasional nasional. Itu yang data terakhir. Kemudian TPR kita yang terakhir ini adalah 3,2%. Artinya itu hasil STKI Bank Dunia kemarin yang kami ikuti di Jakarta beberapa waktu lalu dan kami menulis buku itu di dalam STKI yang baru. Ya, ini masalahnya. Kemiskinan merosot dirinya itu disebut kemiskinan pragenerasi. Hasil penelitian beberapa penelitian di dunia menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan uang tunai secara langsung itu adalah memotivasi mereka untuk tetap miskin di dalam lingkungan kemiskinan itu sendiri. Menjadi memotivasi mereka untuk lebih malas karena dia menerima itu. Hasil penelitian standar di Amerika menunjukkan bahwa 90% dari orang miskin hidup dalam orang tuanya miskin, dia akan miskin kembali. Karena setiap bulan dia akan menerima belas kasih dari pemerintah dalam bentuk kupon atau uang dan sebagainya. Itu yang terjadi di Amerika, khususnya orang-orang negro yang ada di sana. Ini yang hasil jurnal internasional dan penelitian dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Jadi kemudian ya saya pikir ini masalah media sosial ini luar biasa pengaruhnya dibandingkan dengan media TV dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi terhadap perilaku rumah tangga pasangan usia subur maupun anak-anak muda sekarang terhadap bagaimana memanfaatkan KB. Kemudian, ya inilah menjadi sebuah tantangan bagi kita bahwa Undang-Undang Nomor 59 tahun 2009, 52 tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan KB itu adalah di samping menekan angka kelahiran, tetapi tujuan ending akhir daripada sebuah program KB adalah mencapai kesejahteraan yang lebih baik pada masyarakat. Bahwa masalah penurunan angka kelahiran ini perlu juga kita cermati. Jangan turun terus. Karena ini seperti pengalaman di Eropa Barat, Jepang, Korea Selatan itu sudah cuma pemerintah juga itu dengan semakin berkurangnya itu pertumbuhan penduduk akibat berkurangnya kelahiran. Nah, maka Pak Presiden itu mengharapkan ada suatu titik waktu di mana katakanlah target 2,1 CFR itu dipertahankan lama, jangan lagi turun dari situ, karena itu akan berdampak nanti kepada kebutuhan kita sendiri terhadap tenaga kerja. Lalu kemudian kalau sudah anak-anak tambah kurang ini gimana? Mungkin datanglah dari China, datanglah dari mana-mana, nanti banyak yang banyak kan? Nah itu yang diajukan oleh. Nah menurut Pak Sam, pada titik mana kira-kira solusi nanti? Kita jangan diturunkan lagi daripada itu. Apa ada situasi, kondisi di mana di stop, bukan di apa ya? Karena sekarang kan dulu kita harapkan turun agar biaya turun, biaya hidupnya apa. Tapi ada batas yang diharapkan dari pengalaman daripada negara-negara sudah maju. Sudah mulai cuma sekarang, malah dia sudah berikan insentif supaya tambah nanya. Nah, sekarang kan bagaimana dengan kira-kira pandangan dari Pak Sam ini? Kalau kata kalau nasional ya di Sulawesi Tengah ini apa sampai 10 tahun, 20 tahun kan masih harus diturunkan dulu tidak bagaimana? Ya, saya kira tempat penduduknya masih kurang, bro. Hingga kepadanan kita Sulawesi Tengah 42 per kilometer persegi. Kota Palu 800 per kilometer persegi. Setelah ada gempa bumi tadi mungkin turun Sulawesi Tengah menjadi 700-an per kilometer persegi. Jadi tingkat kepadanan kita sangat ya. Penduduk kita sekarang 3 juta sekian. 2.901.000 tahun 2016 yang lalu, 2017
18 ini diberikan sudah 3 juta. Tetapi dengan kasus kemarin ada gejala bencana alam di mana jumlah penduduk kita ada banyak yang mengalami kematian, tentu akan berkurang. Ya, menurut pemikiran saya bahwa dalam jangka panjang kalau sumber daya alam ini dikelola dengan baik, karena sumber daya alam ini adalah alam Sulawesi yang terkaya di Indonesia. Saya pernah berbicara dengan seorang pengusaha dari Jakarta ketika saya melakukan AMDAL di daerah Morowali. Dia katakan seperti ini, Pak. Morowali ini bagaikan gadis cantik yang direbut oleh anak mudanya. Betapa besar potensi sumber alam yang ada di sana. Sekian ratus ribu hektar dikelola oleh sampai 100 ribu hektar yang dikelola sudah pas belum kita. Kebetulan kami tim AMDALnya di Morowali. Itu luar biasa. Tambangnya luar biasa. Kami melakukan AMDAL tentang info yang ada di bawah Nukti sekarang. Itu luar biasa potensinya. Kalau kita sampai 30-40 tahun ke depan, possible itu akan habis. Persoalannya ke depan adalah, saya khawatir apa yang terjadi di Indonesia ini akan berulang kembali kasus yang terjadi di Afrika. Di mana sisa tambang itu adalah merupakan malapetaka bagi penduduk asli di sini. Karena terutama hutan-hutan yang rimbun menjadi sebuah perkebunan yang luar biasa, dan konon menurut teman-teman di pertanian di Komisi AMDAL bahwa jangka waktu dari kelapa sawit itu 30 tahun dan dia tidak meninggalkan tanah yang subur lagi. Ini persoalan yang perlu. Jadi saya berpikir selama rasio antara kebutuhan pangan dengan penduduk itu rasionya adalah lebih optimal. Saya kembali bicara tentang penduduk optimal adalah penduduk di mana rasio antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan karena sejalan, sehingga tidak terjadi antara disequilibrium antara mereka. Jadi ada prinsip equilibrium itu juga menjadi sebuah titik tolak di dalam merencanakan sebuah perencanaan kependudukan. Kita punya TFR kita sekarang 3,2 naik lagi dibandingkan tahun lalu 3,1. Artinya rata-rata anak di rumah tangga Sulawesi Tengah itu 3-4 orang setiap rumah tangga. Ini perlu kita tekan menjadi 2,1. Dan kita sudah merancangkan dengan grand design kependudukan Sulawesi Tengah itu, kalau tidak salah kita mengharapkan 2,6. Kita punya penduduk di sini selama sampai dengan 2035 yang akan datang. Dari Cahaya Kasnawi. Selanjutnya saya silakan. Yang saya hormati dari eksternal, kebetulan Pak Tahir namanya ini, saya punya orang tua Ari Budi Tahir. Ternyata teman akrabnya kakak saya di Unas. Ini luar biasa ini. Apa namanya? Anda punya tesis sebelumnya menyangkut disertasi yang menyangkut masalah pengaruh kemiskinan dengan PKKM keluarga berencana. Ini hal-hal yang sangat baru menurut saya, karena selama ini memang PKKM ini kelihatannya ini ya saya tidak pernah dengar lagi gaulnya, walaupun juga teman yang pernah teman seangkatan itu menjadi kepala PKKM. Nah, berbagai hal-hal yang di pertanyaan-pertanyaan konsep yang masih sangat banyak sebenarnya yang ada di dalam disertasi ini, yang menyebabkan bahwa kelihatannya kebenaran yang Anda ungkapkan di sini masih harus diuji. Nah, coba Prof. Idrus memberikan ulasan kira-kira kebenaran ilmiah yang ada di dalam disertasi ini, sehingga bisa kita mengatakan bahwa dari sekian penguji ini yang mempunyai konsep untuk itu bisa dijawab di dalam kebenaran ilmiah yang ada di dalam disertasi.
kebenaran ilmiah itu harus didekati dengan 3 pendekatan di dalam sebuah metode. Yang pertama, dia harus empirik, dia harus sistematis, dan dia harus sistematis, empirik, dan objektif. Ya. Jadi sebuah metodologi yang saya menggunakan metode logi penelitian, terutama di dalam metode pengumpul sampel ini saya menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh BPS. Yang kedua, untuk menguji sebuah validitas sebuah informasi di dalam penelitian korelasional, kita harus menggunakan uji R, apakah sebuah signifikan atau tidak. Kemudian untuk menggunakan secara parsial masing-masing variabel penelitian itu kita uji dengan E, dan kemudian apabila sebuah model itu sesuai dan tidak, kita menggunakan dengan uji S. Nah, hal-hal itu saya lakukan seperti itu, sehingga saya menyimpulkan bahwa variabel-variabel itu secara signifikan berpengaruh terhadap dependent variabel atau endogen variabel. Ya, saya silakan Bapak Profesor Dr. Haji Yedi Matulada Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Profesor saya banggakan. Saya mendengar tadi uraian dari promotor Proventus bahwa Proventus ini adalah wakil ketua koalisi kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah, dan itu sudah cukup lama, ya. Tentu kalau kita bicara konsep KBI, ya, Proventus ini tentu sudah tamat, saya kira begitu, ya. Sudah khatam, dan khatamnya itu sudah mengulang-ulang. Kayak saya mau mencoba, artinya saya tidak mau fokus ke situ. Saya coba fokus pada kemiskinan antar generasi. Ini saya kira sebuah istilah yang saya sependapat tadi dengan Pak Arifudin bahwa istilah ini sangat gaungnya sangat normal. Tetapi ketika saya membedah isi disertasi saudara Proventus, rupanya ada interpretasi yang berbeda antara Proventus dengan saya punya pikiran. Secara konseptual, saya menerjemahkan bahwa kemiskinan antar generasi itu. Saya silakan Bapak Dr. Hairul Anam. Proventus, salah satu kesimpulan yang saya dengar tadi adalah ada perbedaan kemampuan pendidikan anak dari rumah tangga peserta KB dan bukan peserta KB. Walaupun Prof. Mam tadi mengatakan bahwa separuh dari otak Proventus adalah KB, jadi saya mau tanya separuhnya lagi. Ya, pertanyaan saya itu sebenarnya belum mendengar, ya, argumentasi yang kuat tentang perbedaan itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Proventus mengatakan ada hubungan korelasi yang negatif antara KB dan kemiskinan. Itu juga saya belum mendengar argumentasi yang kuat dari Proventus. Untuk itu saya meminta argumentasi baik teoretik maupun empiris terhadap kesimpulan ini. Terima kasih. Sedikit jumlah anak, maka semakin mampu sebuah rumah tangga untuk mengakses pendidikan itu. Itu yang pertama. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan ada signifikan yang sangat besar terhadap itu. Jadi bagi anak-anak yang banyak tadi Prof sudah menyatakan bahwa makin banyak anak
makin sedikit kemampuan akses kita terhadap pendidikan karena biaya yang begitu besar. Hasil pengamatan saya di beberapa tempat, walaupun itu secara insidental, karena saya adalah ketua komite, ada beberapa anak yang tidak lanjut kuliah di dalam sekolah SMP pada baru umur 10 tahun, 11 tahun. Saya katakan bahwa kenapa anak tidak sekolah, tapi dia kerja di Weber? Kan ada biaya dari dana bos yang begitu besar. Pak, begitu cermatnya anak menjawab, bukan itu yang kami butuhkan saja, tapi saya harus menggunakan dana transportasi yang begitu besar dari tempat saya ke tempat sekolah itu. Orang tua saya tidak mampu, belum lagi biaya-biaya lainnya, sehingga saya kerja dalam usia yang muda ini di level yang sudah hancur karena tsunami beberapa sudah dari bawah umur. Yang kedua adalah KB itu adalah negatif terhadap pendapatan. Hubungannya artinya semakin kurang anak, semakin positif pendapatannya, pengeluaran rasio antara pengeluaran pendapatan. Jadi karena BBS adalah pendekatan pengeluaran, maka jumlah anak yang kurang, saya umpamakan di dalam sebuah rumah tangga punya penghasilan 1 juta, lalu dia punya anak, di dalam BBS kan rata-rata per kepala, dibagi 2 menjadi 500.000. Tetapi kalau anaknya adalah 4, dibagi 2 menjadi 230. Teridentifikasi terkapar dalam kemiskinan, sehingga dia negatif. Jadi semakin banyak anak, semakin berkurang, semakin besar peluang untuk terjebak dalam kemiskinan itu. Karena kita ukur pendekatan pengeluaran tadi. Jadi semakin sedikit anak, maka semakin besar peluang untuk hidup dalam ketidakkemiskinan. Itu barangkali Pak Hairul yang bisa jelaskan. Saya silakan Bapak Dr. Nawawi Nasir. Saya ingin melihat dari aspek kebijakan. Aspek kebijakan kependudukan di Indonesia ini mulai dari sejak saya sekolah SMP sampai sekarang ada problem yang tidak bisa terselesaikan secara baik oleh pemerintah. Yang pertama tentang administrasi kependudukan, yang kedua tentang pengendalian kependudukan, yang ketiga tentang kuantitas dan kualitas kependudukan itu sendiri. Menurut saudara Promoventus, ya ini problem ini muncul dari yang terkecil sampai pada tingkat pemerintah pusat. Salah satu contoh yang baru-baru kita lakukan adalah DPT, ya satu TPS di perumahan dosen itu ada 120 orang tidak mendidik. Ini hanya satu TPS. Dalam ini, bagaimana dengan di Indonesia? Sebuah hal yang di Indonesia ada 13, kurang lebih 13 juta jumlah yang, sehingga yang saya ingin tanya ke Promoventus ke depan, bahwa bagaimana mengantisipasi aspek terutama administrasi kependudukan dan kuantitas kependudukan itu sendiri. Data yang ada di BKKBN akan berbeda dengan data yang ada di Dukcapil. Data yang ada di Dukcapil akan berbeda dengan data yang ada di BPPS, di BPPS. Dan ini berlangsung sejak saya masih SMP sampai sekarang. Sehingga yang saya ingin tanya ke Promoventus, bagaimana mengantisipasi ke depan tentang pengendalian penduduk ini? Data kependudukan ini menjadi persoalan yang sangat rumit. Masing-masing instansi menunjukkan pendekatan yang berbeda. Kalau di BKKBN, by name by address, bagus sekali data BKKBN. Tetapi pendekatannya adalah prasejahtera dan prasejahtera. Dari sisi BPS, pendekatannya adalah pengeluaran. Itu dikatakan miskin. Kemudian, bagaimana cara untuk mengatur? Saya pikir ini yang perlu dilakukan, dan satuan-satuan indikator yang berbeda ini perlu kita tuntaskan sekarang. Data di terutama satuan interval umur. Kalau di Departemen Dalam Negeri di bidang saya itu adalah umur dikelompokkan ke dalam 0 sampai 5 tahun. Kalau di BPS dia menggunakan standar internasional 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9, 10 sampai 14.
berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Ini menjadi masalah. Data-data ini memang sangat berbeda pendekatannya. Jadi tadi saya katakan bahwa di dalam pengendalian penduduk, BKKB telah merumuskan sebuah undang-undang sekarang terakhir 2009 nomor 52 menganjurkan bahwa seharusnya setiap lembaga itu pemerintahan punya lembaga BKKB yang tugasnya adalah untuk mengendalikan penduduk. Jadi BKKB kontennya adalah selalu mengejar bagaimana CPR itu bisa ditingkatkan. Artinya partisipasi angka peserta KB itu selalu meningkat dengan harapan jumlah penduduk menjadi lebih rendah dibandingkan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi mengeluarkan sebuah kebijakan untuk pengendalian penduduk ini memang banyak masalah yang dapat dilakukan. Nah, terutama dalam DPT itu, saya kira itu yang perlu dilakukan. Saya kira kita sudah memiliki KTP masing-masing, tetapi dalam implementasinya ini ada unsur apa pertanyaan kita? Saya juga pertanyakan begitu. Kenapa saya orang di sini sudah 30 tahun tidak punya data di penduduk? Ini persoalannya, saya kira implementasi dari kebijakan itu yang tidak realistis gitu. Karena setiap orang sudah punya data elektronik, seharusnya harus bisa akses itu. Saya kira secara teknis barangkali yang bisa terjadi seperti itu, di depan kerja seperti itu. Saya kira ini kebijakan yang perlu, menurut saya harus satu kebijakan by itu yang paling bagus dilakukan oleh pemerintah sekarang. Jangan diestimasi. Jadi betul-betul fakta yang terjadi di lapangan itu harus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nama tempatnya dan alamatnya sebenarnya. Selanjutnya saya silakan Bapak Dr. Muhammad Ikhwan. Saya diberi waktu 2 menit paling lama, Pak. Berhadapan dengan Promopendus adalah satu sejarah bagi saya. Pertama, saya adalah murid Bapak pada saat S1 dan murid pada satu mata kuliah tertentu, namanya statistika. Karena itu, barangkali saya juga tidak mengutak-atik itu lagi. Ananda ini yakin Promopendus adalah orang yang menguasai. Meskipun dalam perjalanan kita banyak berdebat, tapi di sanalah kehidupan akademik itu muncul, atmosfer akademik kita di ilmu ekonomi itu lahir dengan cara-cara seperti itu. Terima kasih Promopendus sudah melakukan beberapa perbaikan di dalam disertasi yang sudah dipaparkan saat ini. Sukses buat Promopendus. Berkaitan dengan apa yang Promopendus sudah lakukan saat ini, Ananda sangat berharap Promopendus bukan menjadi seorang doktor kependudukan, tetapi doktor ilmu ekonomi yang menerapkan dalam kependudukan. Ananda sangat berharap itu. Karena itu arah pertanyaan atau diskusi kita ke arah sana. Pertama, Promopendus sudah membuat demikian bagusnya di dalam disertasi ini kerangka untuk berpikir mengapa KB menjadi bagian penting yang harus diamati. Saya menganalogkan dengan teori Malthus itu. Promopendus sudah membuat satu pemikiran. Di sana terjadi supply dan demand. Terjadi supply dan demand. Teori Malthus mengemukakan ada tekanan penduduk dengan memberikan sinyal penduduk bergerak dengan deret ukur dan alat penguasnya bergerak dengan deret itu. Kalau itu kita buat dari waktu ke waktu, maka celah antara deret ukur diselisihkan dengan deret itu semakin lama semakin lebar.
Izinkan saya menyatakan begini, bahwa deret ukur itu adalah permintaan dan deret hitung itu adalah supply-nya. Jadi selalu berada demand lebih besar daripada supply. Karenanya maka celah itu harus diisi. Itulah yang menjadi bagian penting apa yang disebut dengan program family planning di dunia, dan kita di sini disebut sebagai keluarga berencana. Nah, atas dasar pertimbangan itu, ada dua hal yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Tedus. Ananda mau bertanya kepada Prof. Tedus tentang dua hal. Pertama, sampaikan kepada khalayak agar kami mengerti bagaimana teori Malthus itu akhirnya mengemuka dengan akhirnya ditemukan decreasing return to scale. Akhirnya juga yang kedua bertemu dengan statistika, dengan apa yang Prof. Tedus sudah dapatkan saat ini dengan model PET analysis itu. Pertanyaan yang muncul adalah, bolehkah PET analysis menjadi prediktif? Karena di dalam membangun ekonometri, satu di antaranya adalah prediktif. Antara kebetulan karena disinilah intervensi program berencana itu bisa dilakukan. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa di sini hukum hasil yang semakin berkurang. Dan ini di dalam ekonomi kita mengenal apa yang disebut dengan decreasing return to scale. Apapun pertumbuhan NR itu adalah sebuah pertumbuhan angkatan kerja. Makin lama, makin turun kita lihat seperti ada NSR itu. Berapapun kemajuan teknologi itu ada. Tetapi hanya memperpanjang apa disebut titik stagnation state, kemacetan ekonomi dalam sebuah negara. Ini terjadi, bisa terjadi increasing rate, tentang naik dan mundur. Inilah persoalan kita sekarang yang kita hadapi di Indonesia sekarang. Jadi kita impor pangan. Ya. Kenapa? Indonesia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya karena penduduk begitu besar, maka kita harus impor. Nah, kaitan dengan teori ini, berapa kemajuan teknologi dalam arti sumbernya manusia, kapital dan investasi yang dilakukan oleh manusia, itu ada masanya, itu bisa terjadi. Cukup lama kita berdebat dan berdebat tinggi. Saya terkadang dengan kerja dan saya mempertahankan ide, dan ide saya kalah menyebut hal baru yang baru. Inilah yang selalu terkadang mengeluarkan air mata bagi saya. Jadi di tengah diskusi yang panas di antara saya dan dia, tetapi inilah yang saya dapat nikmati. Siksa mendapat tempat itu yang saya selalu katakan pada Pak Iwan, luar biasa Pak Iwan, supportnya terhadap disertasi dan promotor yang hormati luar biasa. Jadi itu yang saya dapati sekarang. Tadinya bulan 12 saya maju, saya berpromasi ini karena dengan diberikan PET analisis yang sederhana dan dua jalur itu mendapatkan hasil yang cukup rapi. Saya persilahkan Bapak Dr. Maulid Mulyono. Terima kasih Ketua Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau pertanyaan bagian akhir tidak banyak. Berdasarkan pertanggungjawaban akademik yang disampaikan oleh promotor dalam Tedus, perjalanan yang Anda lalui cukup panjang sampai Tedus bisa hidup di kursi panas saat ini. Suka dan duka dan sudah disampaikan banyak dirasakan pihak. Dan ternyata saudara Tedus telah menyatakan lulus ujian. Itulah mudah-mudahan menjadi modal besar untuk meyakinkan kepada kami sebagai tim penguji agar saudara bisa mempertahankan apa yang saudara sudah buat selama ini. Saya setuju dengan
sebenarnya bahwa mengandung tema yang sangat menarik. Ada dua kasus ini yang mendapat sorotan banyak pada teknologi: kemiskinan antar generasi dan keluarga berencana. Dalam peta ini, kemiskinan antar generasi diproyeksi dengan variabel jumlah pendidikan atau tingkat pendidikan anak pada keluarga. Perlu juga diteliti kembali, nanti dicek kembali bagaimana menentukan tingginya tingkat pendidikan anak pada setiap keluarga itu, karena dalam keluarga itu memiliki lebih dari satu anak. Perhatikan, ini hanya sekedar konfirmasi saja. Yang berikutnya, saudara Promopengus, perdebatan panjang mengenai kemiskinan dengan pendidikan itu sudah berlangsung lama. Ada yang mengatakan bahwa untuk memangkas itu salah satu pilihan tepat adalah dengan memberikan pelakuan terhadap pendidikan. Melalui pendidikan terjadi sebuah perubahan mindset, dan perubahan itulah yang selanjutnya akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan-pilihan hidupnya dan merubah cara-cara hidup miskin menjadi cara-cara hidup yang lebih modern, sehingga diyakini pendidikan adalah satu pilihan yang tepat untuk memangkas kemiskinan dan bukan KB, kira-kira begitu ya. Nah, di dalam studi ini Anda mencoba untuk menghubungkan antara KB dengan kemiskinan, dan Anda sudah berkesimpulan bahwa melalui KB kemiskinan antar generasi itu dapat dimangkas, kira-kira seperti itu. Nah, argumentasi akademik saya kira perlu saudara Promopengus mengungkapkan di dalam forum ini untuk meyakinkan pada kami, apalagi di backup lagi dengan data empirik yang ada gunakan di sini adalah Susenas tahun 2019, sangat membantu. Jadi pertanyaan atau harapan saya melalui forum ini, saudara Promopengus sesuai dengan program studinya. Jika pendidikan diukur dari surat tamat pelajar, itu yang saya pakai. Tamat berapa? Kita tidak ukur SMA belum tamat. Jadi ukuran yang kita pakai berdasarkan yang dikelola oleh DPS itu adalah setelah kami konfirmasi dengan DPS dan datanya itu ada, kita menggunakan pendekatan ukuran surat tanda pelajar, dia tamat pelajar, dia SMA harus membuktikan ada surat tanda pelajar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, pendidikan adalah merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap perilaku rumah tangga di dalam merubah cara hidupnya. Ada orang yang berpendidikan rendah karena tidak kemampuan, tidak punya pola hidup yang seperti kebiasaan orang-orang yang punya pendidikan. Tadi saya dikatakan bahwa dengan pendidikan yang baik mempunyai peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tentu dengan keterampilan yang memadai. Jadi pendidikan hasil teori dilakukan oleh saudara menyatakan pendidikan yang lebih efektif di dalam mengatasi kemiskinan adalah pendidikan keterampilan yang siap pakai. Gitu ya. Jadi
Banyak sekarang pertanyaannya, banyak pendidikan ya sudah SMA tetapi menganggur. Banyak pendidikan sudah sama masih menganggur. Tetapi pendidikan keterampilan, pengalaman saya di STIM itu sampai sekarang STIM itu jarang menganggur. Begitu tamat langsung perusahaan-perusahaan. Ketika waktu saya selama 12 tahun saya di sana, perusahaan memasukkan kita untuk melakukan pekerjaan. Jadi pendidikan juga mempengaruhi. Tapi pendidikan yang paling penting adalah wawasan. Tadi beberapa studi empirik yang saya lakukan, ada 5 orang itu tadi. Ada pengusaha-pengusaha yang berhasil itu sebenarnya adalah dia pendidikannya adalah tamat ya, tetapi menjadi pengusaha berhasil. Ini wawasan tadi yang bisa lebih tepat dikatakan bahwa pendidikan adalah memberikan pemahaman bagi diri seorang untuk memperluas wawasannya dan untuk menatap masa depan bagaimana memperoleh pekerjaan ini. Jadi pemikiran saya adalah mengharap sesuatu di otak itu adalah satu kelemahan bagi kita. Tetapi mengharapkan diri kita sendiri adalah kunci keberhasilan. Itu lebih pemahaman saya. Jadi karena orang tua kita pejabat, dia malas belajar misalnya. Itu contoh. Tetapi kalau orang miskin, dia bagaimana meyakini dirinya, dan maka dia harus belajar untuk berat mencapai sebuah cita-cita. Jadi wawasan juga ikut mempengaruhi. Jadi banyak dari 3 orang usaha yang saya wawancara itu sebenarnya tidak ada korelasi pada jurusan dengan keberhasilan itu, tetapi kemampuan wawasan menata masa depan, bagaimana keluar dari lingkaran kemiskinan itulah yang memotivasi dirinya untuk bisa berhasil. Selanjutnya saya silakan Bapak Profesor Dr. Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ketua memberikan waktu hanya 2 menit. Jadi sebelumnya ada perlu dari saya. Jadi luar biasa Pak Sam, karena sejak 32 tahun kita bersahabat, bahkan kita 6 bulan di lembaga demografi Universitas Indonesia. Perjalanan waktu beliau tetap di kependudukan, kami yang beralih Katolik dan ketemu juga di sini. Jadi untuk itu saya merujuk dari apa yang Bapak ungkapkan dalam tulisan ini, yaitu UNFPA 2011 mengatakan bahwa keluarga kecil dapat memberikan dividen demografi kepada negara berupa melonjakkan produktivitas. Produktivitasnya meningkat, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan memiliki tanggungan keluarga kecil. Dan muaranya adalah penurunan kemiskinan. Itu betul. Kemudian jika kita kaitkan dengan slogan dari BKKBN, karena Bapak malam bintang di BKKBN, ada beberapa tahapan di situ. Slogan yang pertama, orang kecil bahagia cukup 2 anak, maksimum 2 anak. Kalau ada perubahan, 2 anak ideal. Akhir ini berubah lagi, 2 anak lebih baik. Itu slogan-slogan yang telah diturut oleh BKKBN. Namun kenyataannya, lapangan slogan BKKBN ini belum dipahami atau tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat kita yang ada di desa. Dia tetap saja memproduksi lebih dari tidak lagi ideal, sehingga zero population growth tidak pernah tercapai. Muaranya adalah sampai sekarang kemiskinan tidak terentaskan. Nah, kira-kira karena pengalaman Bapak cukup banyak di BKKBN, kira-kira slogan apa lagi yang harus ditampilkan sehingga masyarakat pedesaan pada khususnya mau dia tertarik. Sekian. Terima kasih Bro. Kita sudah mengeluarkan beberapa slogan ya, tentang masa depan.
Jadi ini ditantang karena kalau saya unsur gender tidak sama antara laki dan perempuan. Hingga slogan itu udah sendiri. Ya, persoalan sekarang adalah masih ada hasil penelitian kami di BKKBN menunjukkan bahwa masih ada mitos-mitos yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena ini juga terkait dengan teori equality oleh dengan sebuah penelitian bahwa kalau sebuah rumah tangga itu mengharapkan anak menjadi sumber kehidupan di masa depan, maka anak itu akan baik. Itu teori arus kekayaan. Sebaliknya, kalau anak jadi sebuah beban di dalam kehidupan rumah tangga dari mereka, maka anak itu akan kecil. Ini adalah hasil penelitian World selama 15 tahun di Afrika tentang perilaku kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang melibatkan di dalam memahami penduduk ini. Jadi ada masing-masing anak itu punya rezeki masing-masing. Ini juga menjadi sebuah motor penggerak anak itu masih bertambah di sini. Ditunjang lagi dengan kebijakan ekonomi daerah. Bahkan bupati pernah menyatakan kepada saya berdebat di ruangan bahwa saya ini 9 orang pasang, saya pejabat semua, sehingga dia tidak mau menjadikan BKKB ini sebagai sebuah lembaga di tingkat badan atau dia cukup dengan kantor sehingga aparatur menjadi kecamatan itu dia ada. Dan itu kami perjuangkan selama dana BHS yang lalu itu kita lakukan sosialisasi diseminasi tentang pentingnya program KB ini di dalam mengatasi kemiskinan. Cara kita adalah memberikan informasi tentang data kemiskinan di daerah yang tadinya dia menyatakan bahwa kami kurang miskin, dan kita tampilkan lembaga legislatif sebagai pendukung keberadaan lembaga ini. Kedua Prof. Haida sebagai pembicara dan saya sebagai moderator gitu. Sehingga kita diterima sebagai sebuah lembaga. Ini sejarahnya 13 kabupaten yang kita lakukan selama. Jadi 2 anak itu lebih baik, mungkin itu yang lebih tepat yang kita slogankan. Karena tidak ada hak asasi manusia sebagai klaim BKKB. Saya silakan Bapak Profesor Haji Haidar Anwar. Kedua, sudah lama kita berdiskusi. Saya kira kependudukan dan ilmu ekonomi pada sedikit saling menunjang, dan di dalam kisah ada adalah sebenarnya ekonomi pendidikan, bukan ilmu ekonomi murni. Walaupun diskusi panjang dengan Koprom Pak Iwan itu berusaha memasukkan ilmu ekonomi di dalam ekonomi kependudukan. Sebenarnya bukan setengah dari otak yang kependudukan, bahkan 3/4 sebenarnya kepala Departemen Kependudukan semua. Jauh sebelum menjadi wakil ketua koalisi kependudukan itu sudah bertemu di penelitian kependudukan di kesehatan, sehingga perdebatan panjang antara ilmu ekonomi dan ilmu kependudukan itu cukup panjang. Pertanyaan saya cuma 2. Yang pertama tadi, apa masih ada yang tidak connect antara ilmu ekonomi dan ilmu kependudukan yang selama ini diskusinya panjang? Masih ada yang tidak bisa terutama di dalam perspektif makro dan mikro. Yang kedua, apa sebenarnya kontribusi disertasi Anda dalam ilmu pengetahuan, terutama pada ilmu ekonomi kependudukan di dalam temuan Anda? Saya kira itu pertanyaan. Saya kira tidak ada kita sendiri. Di dalam teori jebakan kependudukan itu sudah dijelaskan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi. Ketika teknologi itu maju, dia akan bisa sejajar dengan pertumbuhan ini. Ini the population trap yang dikembangkan oleh Marcus itu sejalan dengan apa dikatakan oleh Solow. Dia ada sebuah garis pemotongan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Itu terjadi seperti itu. Saya kira tidak ada perbedaan. Teridentifikasi di dalam teori Malthus yang dikenal dengan depopulation trap, jebakan kependudukan.
Dan kita di Indonesia mengenal sekarang jebakan penduduk menengah. Itu yang terjadi. Dan itu tidak terjadi. Kemudian disertasi ini bisa memberikan harapan, bisa memberikan kontribusi di dalam pemahaman ekonomi kependudukan. Sebab data menunjukkan masih langka. Saya dan Pak Mul, masalah-masalah ekonomi kependudukan itu masih langka. Kita sekarang untuk sementara menggunakan pendekatan UI yang kita adopsi untuk rakyat, termasuk di dalam teori Keynes juga masalah kependudukan yang bicara. Teori Solo tentang kependudukan itu teori modern. Teori klasik apalagi sudah Ricardo, Schumpeter dan sebagainya yang bicara tentang kependudukan terkait dengan masalah kependudukan dan ekonomi. Selanjutnya saya tidak bertanya pada Profesor, tapi ada saran satu. Tadi pada awal dikemukakan bahwa ada beberapa penelitian, berdasarkan tadi ada 20 lebih ya. Nah, karena ini adalah disertasi karya monumental bagi Prof. Pendus, kalau ada mungkin yang penting dari hasil penelitian sebelumnya dari 20-an lebih itu dimasukkan di citasi ya dalam disertasinya, karena saya lihat di sini tidak ada satu pun saya cari tidak ada. Jadi ada baiknya dimasukkan yang berkaitan dengan riset ini. Saya pikir tidak perlu dijawab. Bapak tim penguji yang saya hormati, Bapak hadirin yang dengan setia mengikuti ujian secara seksama, terima kasih. Dengan demikian tugas dalam memberikan pertanyaan oleh tim penguji telah selesai, dan untuk memberikan kesempatan tim penguji dalam merumuskan hasil ujian pada pagi hari ini, sidang ujian saya skor untuk beberapa menit. Kembali tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor memasuki ruang sidang. Silakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat semula. Pimpinan sidang saya beri karena ketua sidang dapat tugas dari rektor universitas untuk ke Makassar dan pesawatnya kira-kira jam sudah jam 12. Baik, Bapak tim penguji yang saya hormati, berdasarkan rapat kilat dari tim penguji dengan melihat dokumen yang ada pada program doktoral ilmu ekonomi, IP rata-rata untuk kandidat di luar disertasi adalah 3,85. Tesis sebagai disertasi sebagai karya ilmiah dengan kemampuan Promopetus dalam memberikan argumentasi dan klarifikasi dari tim penguji sepakat memberikan nilai rata-rata 87 atau setara dengan nilai A. Dengan merata-ratakan prestasi tersebut, maka kandidat atau Promopetus dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara Promopetus terima atau ditolak?
Unpad. Saya tidak di Humas lain. Oh, dari Unpad. Di mana? Di Humas lain. Di mana? Berdiri untuk pelantikan saudara Provinsi. Saya Ketua Panitia Ujian melantik Saudara Samsudin HM menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi konsentrasi pembangunan. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara ajikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara. Saudara Samsudin, mulai hari ini Anda berhak menyandang gelar doktor di depan nama saudara. Saudara Dr. Samsudin, SEMP, sampaikan kabar gembira kepada keluarga, atasan atau pimpinan saudara atas selesainya meraih gelar doktor pada hari ini. Kepada saudara, saya ucapkan terima kasih dan kembali ke depan. Terima kasih kepada saudara Dr. Samsudin. Saya